Welcome back semua kawan-kawan yang ada di manapun kalian berada. Jadi tujuan saya di sini sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol doang sih sama kawan-kawan saya. Lebih tepatnya saya ingin mengerjakan sebuah UTS, tapi UTS-nya UTS kelompok. Proper guys, look guys, lebih proper jadinya kayak karena emang di UTS ini kita berkelompok, jadi saya nggak bakal sendiri sini, saya akan mengajak beberapa teman-teman saya. Itu coba jadi saya akan menanyakan teman-teman sih, lebih ke ngajak beberapa kawan-kawan saya untuk melakukan UTS ini bersama. Oh ya, by the way, nama saya Zulfa Akbar, saya dari kelompok 4. Mata kuliahnya rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Budes Mira. Tapi Budes udah lanjut serius dulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut ini dia kawan-kawan saya, ada Izal dan Jadi gimana nih? Apa nih? Jadi ngapain? sekarang kita ngebahas apa nih? By the way kawan-kawan, Apa nih Mas Ijal? kita ngebahas apa nih? Ngebahas tentang waterfall. Waterfall, metode boleh. metode penelitian Waterfall. Nah, kita mungkin 1 jam ke depan kali ya. Iya, Kita akan berdiskusi gitu. Betul. Gimana sih metode waterfall itu? Mungkin bisa disediakan dulu kali Mas Bintang buat Buku catatan tulis, dan ya. pulpennya dulu nih. Itu yang lebih penting. Sambil kita menyiapkan Bentar lu, kita mencari kertas dulu ya gitu. itu. Oke, jadi para teman saya lagi ngambil buku dulu. Jadi kita di sini bisa. Ya, look apa adanya. Effort nih. Karena effort tuh kayak gini. Ambil dirayakan. Saya akan mendengar lagu dulu. Dari dalam. Oke, sudah ada Oke, buat pencatat. Oke. boleh. Sayang sini kita tidak bermain bersama ya, tapi kita berdiskusi secara sehat. Di belakang Betul. kopi boleh diambil semua kopi. Oh iya. Oh, beda. Bukan Itu bukan PW. Beda, bukan PWK Podcast, mereka. Ya, BTW kita udah ada Pras Teguh ya. Gawangnya Pras Teguh. Coba penonton di belakang tepuk tangan dong. Tepuk tangannya, Mas, tepuk tangan. Mantap. Koi bro. Geng. Parah banget, kacau. Ya, siapa ini? Oke, di sini kita mau apa ini nih? Nyari apa ini? Dari jurnal terlebih dahulu kali ya. Waterfall ya. Kita mungkin langsung aja Ditampilin kali ya. ditampilin ya. Ditampilin. Oke, kita tampilin dulu. Mari kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol BTW nih Mas Bintang sama Mas Ijal. Nih, kita ngapain? Kita mau nyari jurnal terlebih dahulu. Tentang apa nih? Tentang apa nih? Waterfall. Waterfall. Waterfall tuh apa sih sebenarnya? Waterfall tuh ada yang tahu mungkin waterfall apa sih? Kawan-kawan boleh ramein di kolom chat. Jadi waterfall itu adalah yaitu itu dia. sebenarnya waterfall itu. Itu sebenarnya. Jadi waterfall itu Mungkin kameramen boleh masuk kali ya. Di sini Ada kita BTS. Ada BTS-nya. Iya. BTS. Mas Adit. Mas Adit, Silakan. Mas Adit, silakan. Bisa Say kali hi, buat say hi. Kita kan punya kameramen di sini. Mas Adit. Beri tepuk tangan dulu buat Mas Adit. Ayo Mas Adit, Mas Adit. Oke, Angkat ini jadi. dia teman-teman pengisi suara Adit Sopojarwo. Aditnya langsung kita datengin ya kawan-kawan. Oke, sembari kita nunggu ya. Mungkin waterfall itu merupakan sebuah Sebuah apa nih Mas Jul?
apa Mas Bintang, waterfall Mas Bintang. Waterfall. Ya, waterfall adalah Menurut jurnal apa itu? Nah, kita langsung saja kali ya. Kita cari nih, waterfall tuh apa sih sebenarnya ya? Benar. Oke, Boleh, kita buka cari. waterfall. Waterfall Apa nih? Kita kedatangan tamu spesial. Kita sambut dulu. Epi Septiudin. Epi Septiudin. Hai, hai, Say hi, bro. Geng-geng. Bro, say hi, live streaming. Halo. Live streaming, bro, di Jadi apa yang kalian bahas kali ini? Kita sekarang bahas tentang waterfall. Jadi waterfall itu apa? Bentar dulu. Kita nyari dulu, bro. Kita nyari-nyari kan Oh, namanya iya, juga kita cukup, berdiskusi. cukup. Cukup, oke. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Banyak banget by the way. Gimik-gimiknya. Gimik-gimiknya minta maaf ya. Budes. Sekarang mungkin sejam kali ya. Kita bingung mau diskusi apa. Jam tuh bingung Budes nih. Iya, benar bingung. Kita sambil apa ya? Sambil lucu-lucuan aja nih sebenernya. Maaf Budes kalau misalkan kurang. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita garis besari kali ya. Apa itu dari suatu yang kita baca dulu nih tentang apa sih? Menurut siapa dulu, Mas? Boleh Sekarang dibacakan? menurut Agus Cahyo Nugroho. Kita mungkin Judulnya mungkin dibaca dulu. Rancang bangun Agus, sistem- Agus. Agus Cahyo Nugroho. Rancang bangun sistem informasi manajemen surat tugas berbasis web menggunakan waterfall model. Jadi Nah, ini Judulnya itu rancang bangun sistem informasi manajemen surat tugas berbasis web menggunakan waterfall model. Nah, mungkin kita ini masuknya lebih ke metodenya aja ya. Jadi dari metode waterfall itu beberapa keunggulan dari waterfall nih, antara lainnya adalah mudah dipahami dan diimplementasikan secara sederhana. Nah, waterfall ini itu bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang benar. Model ini banyak digunakan dan diakui dalam industri pengembangan perangkat lunak. Nah, itu tuh ada tahap yang digunakan secara ketat dan tepat. Setiap tahap itu dieksekusi dalam satu persatu. Nah, untuk contohnya sendiri pada jurnal ini itu menggunakan seperti requirement, terus sistem development, sistem implementation, terus testing, deployment, sistem operating maintenance. Jadi misal yang pertama tuh apa saja sih yang dibutuhkan dari sistem informasi tersebut. Terus baru di development, dirancang. Apa aja sih yang dibutuh, di desain segala. Nah, baru sistem implementasinya nih dan di coding kan nanti kayak gimana itu rancangannya. Terus nanti testing nih, apakah udah berjalan atau belum nih? Ya kan? Terus deployment nantinya, sistem operasi and maintenance. Mungkin kita cari aja kali ya referensi YouTube, Boleh. siapa tahu ada gitu yang menjelaskan tentang metode waterfall ini. Jadi biar kita semua nggak bingung Betul. gambaran seperti apa dan emang mungkin kawan-kawan yang lihat itu juga nggak bingung, jadi langsung aja kita cari di YouTube. Ini dia waterfall, kawan-kawan. Sabar. Oke, mungkin kita minta tepuk tangannya dulu kali dari penonton yang ada di belakang nih ya. Thank you. Bang Adit. Kata-kata hari ini Bang Adi. Oke, mungkin langsung aja nih ya. Apa sih itu metode waterfall? Di sini ya. Apa sih metode waterfall? Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis, juga berurutan pada pengembangan software, mulai dari spesifikasi kebutuhan pengguna, perencanaan konstruksi permodelan, penyerahan sistem ke pengguna, serta perawatan sistem. Selanjutnya ada tahapan metode waterfall yang terdiri dari 5 tahap yang akan kita jelaskan berikut ini.
Pertama, requirement. Pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, informasi dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Yang kedua, desain. Tahap selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan. Nah, di sini nih ya. Yang pertama mungkin tadi tentang rule statement atau pada tahap ini itu mengetahui seluruh informasi dari kebutuhan software yang kita buat. Misal nih, Mas Bintang ingin membuat suatu sistem informasi atau sistem pembuat penyewaan lapangan, betul sekali. ya kan? Nah, itu kita harus tahu tuh. Itu tuh apa saja sih yang harus dibutuhkan dari sistem informasi tersebut. Nah, misal Mas Bintang nih nanti survei dulu kan, pengennya kayak gimana, sistem di sana yang udah ada saat ini gimana. Nah, itu dari proses requirement itu, oke? Nah, selanjutnya Software yang akan dikembangkan. Oke, selanjutnya tahap desain. Yang ini kedua, ada desain. Tahap selanjutnya Nah, yaitu tahap desain ini jadi mungkin nanti tampilannya tuh Mas. Itu nanti kayak misalnya UI UX, terus ada tampilan kayak nanti terus UX. kayak tampilannya biarin orang tuh nggak monoton gitu, nggak Nggak bosen. Kalau misalnya itu kan secara informasi udah ada nih, Betul. udah tergambar ya semuanya ya, Betul. udah tergambar. Jadi ada di sini, terus kayak menunya, terus pembayaran, segala orang udah tahu nih, udah paham Udah tempat-tempatnya itu udah proper. itu desain. Kita membantu sistem yang akan dibuat. Kode ada di tahap ini. Pembuatan software Nah, akan ini dipecah menjadi implementasinya modul-modul nih. kecil yang Dari nantinya proses akan ini, digabungkan nanti dalam tahap implementasikan kan selanjutnya. tadi udah tuh. Dari Dalam yang tahap ini pertama juga akan itu dilakukan ada pemeriksaan mencari mendalam kebutuhan. terhadap modul yang Terus sudah yang dibuat. kedua, Apakah kita sudah mendesain memenuhi apa fungsi yang sih diinginkan yang atau belum. orang pengen, yang kita ingin buat tampilannya, menunya segala kan. Nah, baru setelah itu kita implementasi. Itu ya, Penyampaian secara langsung. betul. Yang keempat, baru ini integration dan integrasi testing. antara Pada website tahap keempat dan, ini akan dilakukan penggabungan hostnya itu modul-modul biar yang sudah orang tuh dibuat bisa sebelumnya. pakai. Setelah Bisa itu akan tes, dilakukan pengujian bisa yang testing. Kalau bertujuan misalnya untuk nanti kan mengetahui ada apakah feedback tuh software dari sudah mereka itu sesuai desain kira-kira yang sudah diinginkan berjalan dengan dan baik apakah atau belum masih sih ada kesalahan sebenarnya atau tidak. buat ini sendiri. Nah, Dan baru yang terakhir kedua itu adalah ada operation dan maintenance. Operation dan maintenance Nah, di adalah sini tahapan itu terakhir ada dari tahapan metode pengembangan terakhir waterfall. nih. Di Dari sini, pengembangan. software yang sudah jadi Kan akan dijalankan maintenance itu atau berdasarkan yang dioperasikan tadi oleh sebelumnya. penggunanya. Kalau Di misalnya samping itu ada dilakukan feedback pula dari pemeliharaan yang si termasuk pelanggan atau perbaikan dari kesalahan, pengguna, perbaikan itu kita, implementasi apa ya, unit sistem, akan peningkatan jasa memperbaiki sistem gitu, sesuai akan kebutuhan maintenance baru. di proses yang Dan terakhir selanjutnya ini. kita akan Nah, bahas mungkin tentang keunggulan dan keunggulan dan kekurangan keunggulan dari ya, metode kita waterfall dengerin. ini. Yang pertama kita akan membahas tentang keunggulan metode waterfall. Yang pertama, metode Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Apa? Jadi sebenarnya itu Nah, sebelumnya saya juga Saya ada mau nanya pertanyaan nih, ini. pertanyaan Siapa dulu? nih. Siapa dulu? saya dulu. Sit dulu, boleh. Boleh. Sit dulu. Sit. Nah. Nah, kamu duluan. Jadi pertanyaan saya itu, saya kira waterfall itu sebuah alat yang emang benar-benar kayak air terjun gitu. Ya. Jadi kayak yang saya pikirin ternyata waterfall itu sebuah program atau misalkan codingan gitu dari developer. Jadi sebenarnya ada contohnya nggak sih waterfall? Maksudnya dalam ya kehidupan kita sehari-hari contoh waterfall itu ada nggak sih? Cukup. Oke, nanti kita selesaiin dulu sesi pertanyaan berikutnya. Ya. Mas Bintang. Silakan. Nah, kalau dari pertanyaan saya dulu waktu zaman kuliah saya, ini kita lagi. Iya, betul. Kamu semester berapa? Saya kira saya sudah sebagai bintang tamu di sini. Oh, iya. Bintang. Jangan bintang tamu, bintang Iya. tamu namanya bintang Oh, iya. gitu kan. Jadi gini, bintang saya bingung terhadap yang namanya pengumpulan data gitu. Jadi di sini tuh model waterfall ini memiliki datanya ini berupa angka, berbentuk data, angka atau berbentuk artikel-artikel rangkaian uraian gitu. Oke, itu yang saya bingung. Datanya ini bisa berbentuk dengan data atau uraian? Mungkin itu yang saya bingung terkait metode waterfall. Oke, mungkin kita jawab dari pertanyaan Mas Julfa dulu kali ya, yang tadi yang pertama itu Betul. contoh waterfall dalam Iya. kehidupan sehari-hari ya. Betul. Nah, di sini menurut
hasil diskusi atau yang kita baca nih dari Google itu mungkin nanti bisa ditampilkan ya di sini. Itu mungkin kita langsung aja kita cari tahu ya. Pertanyaannya waterfall di kehidupan sehari-hari. Kita sembari nyari. Ntar ya kawan-kawan, izin ke belakang dulu mungkin. Oh iya, di sini by the way kenapa saya menulis? Karena selain kita mengadakan podcast ini, kita harus mencatat poin-poin yang dihasilkan dari hasil diskusi. Gitu ya teman-teman. Jangan ada yang wah yang ngomong Mas ini doang nih. Karena di sini kita udah ada bagian masing-masing. Bagian-bagiannya nih. Yang di Mas sini. yang ini itu apa tadi? Pemantik. Narasumber. Narasumber. Ya pemantik gitulah pokoknya bukan narasumber. Betul. Narasumber ini narasumber. Nah, Kita saya di sponsor. sebagai ini apa namanya? Menulis. Iya, notulensi. Notulensi. Betul. Ini Tapi kalau kita ada yang ingin ditanyakan boleh. Boleh. Langsung aja speak up. Kalau kalian speak up, komen di bawah. Betul. Like, jangan lupa apa? jangan lupa like and subscribe. Betul, karena Ketik IG apa lonceng, YouTube lonceng. angkatan kita itu sudah ada di angka 130-an. Tuh. Perak. Perak. Bukan ribu. Ayo, Kita kan, bisa kali 1.000. Betul. Nanti 1000 kita review Johan Hidayat. Kita review nanti kawan-kawan. Kalau kalian bingung Johan Hidayat siapa? Nanti. Tunggu episode berikutnya. Nah, makanya tungguin 1K langsung. 1K. Back to the topic, Mas. Oke, tadi pertanyaannya waterfall dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Nah, waterfall. menurut kehidupan sehari-hari itu seperti pembangunan gedung nih. Proyek pembangunan gedung yang dimana mengikuti waterfall mulai dari perencanaan, terus desainnya, terus dilanjutkan dengan konstruksi. Kan nggak mungkin nih gedung langsung jadi gitu ya, Betul. langsung dibangun. Kan kita harus ada kayak apa namanya, Perencanaannya dulu. kayak perencanaannya dulu nih, ada blueprintnya gitu, Blueprint. ada ketinggiannya kita berapa, Betul. terus ruangannya ada Modelnya, berapa, modelnya, arsitekturnya ada siapa. arsitekturnya. Betul. Itu harus digunakan dan secara struktur. Nah setelah itu kan baru nih masuk ke desainnya kan, kita udah rancangan kasar. Nah tadi kayak beberapa lantai. Nah sekarang kita nih modelnya nih. Betul. Itu tuh tersebut apa gedung tersebut tuh mau kayak gimana sih? Apakah bentuk huruf P gitu P atau gitu, U atau gimana itu kan bisa disesuaikan Bebas, kan. ya, betul. Nah baru setelah itu kita menuju tahap konstruksi, Konstruksi, yang ya, dimana pembangunan. pembangunan. Nggak mungkin dong tiba-tiba jadi Pembangunan. kan mustahil Kan kita gitu. bukan Candi Prambanan. Iya. Rojonggrat. Betul. Kita juga punya candi sih. Betul. Candi apa? Hah? Candi apa? juga punya candi. Candi apa? Candi tuh? bangun. Betul. Candi bangun masjid. Candi bangun masjid ya. Nah mungkin itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah di sini Betul. juga ada nih contohnya pengembangan perangkat lunak seperti nanti kayak CRM, HR, Mungkin MS. CRM dan- itu apa Bang Ijal? Oke, kita CRM ya. Kita CRM itu kita cari apa sih itu CRM. Nah, menurut di sini yang kita cari itu CRM adalah Nah, ini CRM yaitu manajemen hubung pelanggan atau sistem manajemen sumber daya manusia HRSM atau di sini ada nih. Nih, ada nih. Customer Relationship Management System, Human Resource Management System, nah Supply Chain Management System, Inventory Management System. Point of sales. Itu. Jadi ini nih, tadi yang apa sih itu CRM, terus HRSM. Berarti selain untuk di elektronika, ternyata waterfall itu kegunaannya juga bisa di hal-hal yang lain kawan-kawan. Seperti yang dibilang ada perencanaan, ada desain, ada testing. dan segala Betul. macam gitu. Jadi mungkin itu yang kita pelajari gitu ya. Betul sekali. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi Pertanyaan kedua yaitu pertanyaannya seperti apakah bentuk data yang terdapat dalam metode waterfall, yaitu bisa berupa bentuk data itu misalkan bisa berupa angka atau persentase atau berbentuk dengan uraian. Oke. Sebagai uraian. bagus. Ya.
Mungkin jawabannya apa nih Mas Julpa? Jawabannya waterfall itu bisa dalam bentuk apa tadi Mas Bintang? Data dalam metode waterfall itu bisa dalam bentuk apa? Betul. Apakah bisa dalam bentuk angka persentase saja Iya. atau dalam bentuk uraian juga bisa? Betul. Oke, bisa berbentuk Angka atau persentase angka atau Persentase. persentase udah apakah bisa berbentuk dengan uraian? Sabar ya guys, ini Kita kita namanya sedang diskusi gitu sedang kan. mentelaah mentelaah dari referensi jurnal. Mungkin kita lihat dulu kali ya. Kita sudah berapa menit sih di sini ya? Kita baru 2 pembahasan loh mas. Kita di sini ada berapa? Kita baru 2 pembahasan. Ada di 21 menit. Udah menggunakan waktu berapa? 21 menit. 21 menit. Baru 2 pertanyaan. jadi kita 2 pembahasan. dua pembahasan Kita kesini cari Kacau. sambut dulu nih ada satu vokalis dari Dewa 19 kita sambut Ari Lasso. Ayo Bang Ari Lasso, masuk Bang Ari Lasso. Ayo penonton ayo. Bang Ari Lasso Lagi Bang, sibuk. lagi Sibuk sibuk ngobrol. Bang Ari Lassonya malu. Iya, Lagi sibuk Tapi ada kita beneran datengin Ari Lasso. Iya. Ini dia Ari Lasso. Ayo, Ari Lasso. Masuk. Masuk kamera, Bang. Masuk. Masuk kamera. Ari Lasso ini dia guys. Sini. Kamulah satu-satunya Anjay. anjay. Ini dia vokalis dari Dewa 19 Ari Lasso. Cukup. Terima kasih. Salvok sama bajunya. Ini BTW Arnan guys, ketua angkatan kita. Betul guys. Ayo gimana? Sampai mana? Tadi bisa sebenarnya. Coba ayo proper lagi. Yuk kita lanjut. Jadi di sini kan tadi sebagai pertanyaannya ya, dalam waterfall itu bisa berbentuk angka, persentase atau uraian. Ya. Tuh. Jadi untuk jawabannya itu sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau berbentuk angka tuh biasanya kayak contohnya kayak gini nih, kayak soal kayak misalkan kalau kayak pendapatan awalnya misalkan berapa nih di dalam Ya. penjualan tuh pendapatan awalnya berapa, terus penjualan barunya itu berapa, biaya operasionalnya itu berapa, terus ada pajaknya atau enggak, nanti yang paling akhir tuh pendapatan akhirnya. Kalau untuk persentase itu juga bisa banget kawan-kawan. Jadi kalau untuk persentase itu ada misalkan 100% anggaran awalnya, terus tambah 10% tambahan dana, dikurang 20% biaya pemasaran, dikurang 5%. Nanti kan hasilnya tuh jadi 85% sisa anggaran. Nah untuk kebutuhan uraian atau deskriptif, sini ada analisis kebutuhan, mengumpulkan dan mendefinisikan kebutuhan pengguna, lalu ada desain sistem, membuat arsitektur sistem dan desain teknis, implementasi, menulis pada program, pengujian, menguji sistemnya lagi, penerapan, sistem dipasang dan digunakan, ada pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan setelah digunakan, kayak gitu kawan-kawan. Berarti secara garis besar itu data dalam metode apapun ya? Berarti bukan termasuk waterfall. Betul. Semua metode Sama. data itu bisa berbentuk apa aja? Betul. Uraian bisa, data Betul. persentase juga bisa, angka juga bisa ya kan? Baik. Oke, mungkin ada yang ditanyain dulu dari Mas Julpa atau Mas Bintang. Kalau untuk pertanyaan sih cukup sih. Mungkin kita Kalau akan untuk jurnal pertama, ini jurnal pertama ya? Iya, Jurnal pertama cukup. cukup. Mungkin kita akan Next. break dulu kali ya 5 menit Oke. buat waktu istirahat. Boleh. Oke, mungkin 5 menit cukup kali ya. Cukup. Sepertinya panitia capek ya. 5 menit. Betul, 5 menit ya. 5 Kita menit. mulai dari sekarang kali ya. Sembari kita mengumpuli materi jurnal kali ya? Betul. Bisa ya? Bisa. Boleh. Bisa banget, Sob. Mending kita ada di kamera. Jal,
mending sambil nyari jurnal atau aja. Ini kita sambil ini saja. Aduh, waktunya sudah habis nampaknya. Tapi kita di sini tetap mencari jurnal dulu ya. Welcome back ya. Welcome back. Kawan-kawan setelah sekian lama. Tadi kita istirahat.
Nih, kita sedang mencari ini jurnal. Udah juga. Lanjut lagi ya, cari lagi. Oke, jadi kita di sini sebentar ini cari jurnal ya kawan-kawan. Mungkin dia ngerasa seperti apa. Mungkin sambil dibahas aja kali. Boleh sambil dibahas dari masing-masing jurnal. Pribadi. Oh ya, bingung dia tuh. Enggak bisa dibuka coy. Yang perancangan bidang informasi inventarisasi aset berbasis web menggunakan metode waterfall. Gas ya, bungkus ya. Bungkus. Wani. Oke, mungkin dibahas kali ya. Oke, mungkin kita akan pindah pembahasan nih. Yang akan membahas yaitu dari Bintang. Mungkin dari Bintang bisa dijelaskan dari judul sampai isinya itu kayak gimana sih? Oke. Sebelum membahas, sabar ya. Oke. Ini bisa dipotong. Bisa dipotong-potong gitu. Stop dulu udah kata gue. Baca dulu anjing. Kan udah baca nih. Masa spontan? Iya, Langsung spontan. Iya. Searching ini dong ya? Iya, kan diskusi. Oh iya benar. Kan tadi pas gue juga itu. Makat na edit. Oh. No, karena edit. Sensor. No sensor kan. Oke. Jurnal yang pertama ini memiliki judul Penggunaan Metode Waterfall dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan. Nah, biasanya ini itu digunakan seperti kayak toko, warung, pasar gitu ya. Nah, namun pada jurnal kali ini digunakan pada toko Fadil Ganteng Bogor. Genteng Bogor. Ganteng tuh. Kayaknya Genteng. ini jualan genteng deh Oh, kayaknya. genteng. Soalnya dari nama tokonya Oh, Toko genteng. Fadil Genteng Bogor. Nggak mungkin. Coba bisa dicari. Nggak mungkin jual wajan. soalnya Iya nggak ada mungkin. genteng gitu Nggak ya. mungkin dong. Iya benar. Ayo lanjut. Nah, di sini di bagian penerapan Dari sebuah sistem. iya, penerapan dari sebuah sistem. Tidak hanya bergantung pada model, yaitu model waterfall Betul. dan fitur-fitur dari perangkat lunak serta bahasa pemrograman. Karena dari judulnya aja bisa dilihat yaitu bangun sistem informasi penjualan, yaitu bisa berbentuk web, bisa berbentuk apa, aplikasi, bisa juga ya. Itu. Oke. Nah, oh, berarti bisa dicapkan. Nah, berarti pemrograman yang digunakan berarti kan. Akan tetapi harus memperhatikan model yang tepat. Betul sekali. Kita harus memilih nih, model apa aja sih yang digunakan Betul. atau apakah Betul. untuk penerapan sehingga apa yang menjadi tujuannya itu utamanya bisa tercapai menurut ini ada benurutan ya menurut ahli Baca dong Mas Bintang. Britton dan Doig. Tebak-tebakan orang mana Iya. dia kawan-kawan yang Nah, benar nanti iya orang traktir. mana? Orang mana ya? Amerika kayaknya. Ya? Amerika. Nah, di sini terdapat juga SDLC. Oh iya benar. Maaf ya, saya tidak menyadar hal ini Mas. SDLC, apa itu SDLC? Apa itu? Ada yang tahu? Teman-teman di sini ada yang tahu SDLC? Software Ada yang tahu? Dapat Cycle. dapat es krim dari Bintang. Software development life cycle. Ini nggak bisa Mas. Curang udah tahu. Sial, ini nggak bisa Mas. Apa tadi Mas? Julpa? Software SDLC? Development Life Life Cycle. Cycle. Nah, betul Atau sekali. sering disebut perangkat lunak yang menggunakan Model-model dan metodologi yang digunakan. Salah. 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 proses Atau sering mengembangkan disebut juga sistem development life cycle. Itu adalah proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan
metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji dengan baik. Betul. Jadi pada jurnal ini menggunakan SDLC atau Software Development Life Cycle, yaitu digunakan untuk membangun suatu rancangan sistem informasi dari yang sudah ada sebelumnya. Nah, terus ada beberapa metode SDLC dalam metode waterfall ini, seperti metode waterfall, prototype, metode RAD, metode iteratif, dan metode spiral. Ya, di garis bawahi. Ya. Nah, metode waterfall itu sebagai alat bantu atau tools ya kawan-kawan dalam rancang bangun sistem penjualan ini, khususnya pada toko Fadil Genteng Motor, Genteng Bogor. Oh iya, bukan itu. Saya Terlalu ganteng. Wah, ganteng Mas Fadil. Mas Julpa. Kita kan di narasumber. Terima kasih. Udah nonton ganteng-ganteng gitu. Nah, di sini ada UML sebelumnya. UML apa Mas Julpa? Unified Modeling Language. Nah, betul. Itu adalah standarisasi internasional untuk notasi dalam bentuk grafik yang menjelaskan tentang analisis dan desain perangkat lunak yang dikembangkan dengan program berorientasi objek. Nah, UML ini merupakan salah satu alat bantu yang handal juga dalam metode ini, metode apa ini namanya? Waterfall. Di dunia perkembangan sistem berbasis objek. Hal ini juga disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atau visi dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan rancangan dengan yang lainnya. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Nah, metode penelitiannya pada jurnal ini menggunakan metode waterfall dengan metode SDLC, yaitu apa tadi SDLC? Sistem Development Life Cycle. Jurnal ini menggunakan metode SDLC, yaitu waterfall model. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan dari tahap awal sampai hingga tahap akhir. Seperti itu. Tapi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari Mas Julpa dan Mas Ijam? Mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Karena kita udah sekarang 38 menit. 38 menit. Nah, Tidak terasa ya. Ada sejam waktu doang nih. Kita ada 1 jam Kita saja. hampir- Kita mungkin langsung saja kali ya ke jurnal selanjutnya Oh, gitu, oke. next jurnal selanjutnya. Kita hampir mengalahkan podcast Dedi, Om Dedi. Betul. Om Dedi berjam-jam, Om. Berjam. Om Dedi Ini berjam-jam. jadi podcast seharian ya. Benar. Seharian bersama Ino. Ino. Topi. Mas Topi ada. By the way, anak 23. Kawan kan punya cari tahu Mas Topi nih. Mas Topi. Rambutnya yang mirip ini snackback pokoknya. Snackback tato. Tato. Kenapa guys? Minum bir. Tirta, guys. Daun Tirta nih bir. Siapa tahu kan dapat sponsor. Betul. Oke. Jangan lupa datang ke Banten. Girang Festival di tanggal 10. Pada sekali minggu. Tanggal 2 sampai tanggal 10. Tanggal 2 sampai tanggal 10. Hari puncaknya tanggal 10, Pak. Di mana itu? Di mana? Di FKIP Untirta. FKIP Untirta. Betul. Jangan pada datang ya. Jangan pada datang, langsung aja ke FKIP Untirta. Ada Apa belajar buku. aja itu acaranya tuh? Belajar buku. Belajar buku. Kuliner. Penampilan-penampilan. Betul.
Oke, lanjut. Lanjut. Jurnal kedua yaitu Penerapan metode metode waterfall pada pada desain sistem informasi geografis industri Kabupaten Tegal. Tegal, Jawa Tengah. Jadi ini dari Ginanjar Wirosasmito. Jurusan Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Jalan Mataram nomor Nggak usah panjang. Langsung saja kali ya ke intinya mungkin. Yang akan dijelaskan oleh Saya sebagai salah satu narasumber nanti ke sini. Oke, jadi bisa kita lihat di sini tentang waterfall lagi, tapi ini khusus Kabupaten Tegal. Betul. Jadi penelitian dengan judul Prototype Sistem Informasi Lokasi Pencarian Lokasi Pusat Kesehatan Masyarakat berbasis SIG ini apa kawan-kawan, tebak? Ayo. SIG. SIG Itu sistem informasi geografi di Kota Tangerang. Hah? Kota salah dong. Iya, Kota Tangerang. Itu di Kota Tangerang. Oh iya. Oh, tidak sesuai dengan judul. Iya. Jadi ini menghasilkan sistem lokasi puskesmas berbasis sistem SIG tadi, yaitu sistem informasi geografis, untuk menentukan dan pencarian di mana lokasi puskesmas terdekat berada di wilayah Kota Tangerang menggunakan pendekatan metodologi LBS atau Location Based Service. Jadi kurang lebih yang saya tangkap dari penelitian ini itu tentang nyari si puskesmas, cuma dia tuh memakai sistem informasi geografis. Mungkin sistem informasi geografis itu bisa kita dapat contohnya melalui Maps, Google Maps. Betul. Itu. Jadi lebih memudahkan masyarakat. Lebih mudah banget dan emang lebih bikin masyarakat itu melek akan digital. Betul. Daripada nanti buang-buang waktu kita jalan-jalan buat nyari puskesmas, apalagi kan jatuhnya kan puskesmas kan. Betul. Tentang kesehatan orang-orang juga. Daripada lama nyari puskesmas manual, mending lewat SIG ini atau menggunakan LBS atau Simple Service. Oke. Dengan teknik pengujian menggunakan Black Boy eksperimen. Black box. Black box, ya Black Boy. Kalau Black Boy masalah dong. Maaf ya. Jadi blok Box ini. Oke, jadi sini ada perlu mas. Nah, Ini gede dikit. yang mana nih? Ini kuning. Ini kuningin. Nah, dari sini ada menggunakan black box dan eksperimen. Jadi sistem ini juga bisa diakses lewat Android atau perangkat-perangkat yang memiliki Global Positioning System atau GPS. Betul. Jadi selain ada di Tangerang, ini ada juga di Lubuk Linggau di sini. Perancangan sistem informasi geografis sebaran penduduk di kota Lubuk Linggau berbasis web. Tapi memang sangat membantu sekali sih waterfall ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul. Ini yang di Kabupaten Tegal ya? Iya. Iya, tahu juga. Kita mau nyari ya sih. Masih ada di sini tuh. Tapi Oh iya benar. ah. Terus kita Bisa dilihat di metode penelitiannya. Ada identifikasi masalah, sumber data, pengelompokan industri bersama wilayah, analisis data, desain peta wilayah industri Kabupaten Tegal, penerapan metode waterfall pada desain peta wilayah industri dan desain peta wilayah industri Kabupaten Tegal, kawan-kawan. Good. Ya mungkin langsung aja kali ya kita ke metode waterfallnya sendiri yang digunakan di sini. Masih sama seperti sebelumnya. Benar sama. Itu banget. seperti Ada recruitment, system and development, design, implementation, unit testing, configuration, dan operation and maintenance. Nah di sini juga metode penelitiannya itu diterapkan pada pengembangan metode waterfall, yang dimana waterfall ini merupakan pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. Nah, metode waterfall itu sendiri memiliki beberapa tahapan yang tadi kita sebutkan nih. Ada kalau misalnya di sini ya, itu layanan sistem, kendala, tujuan, dan ditetapkan oleh hasil konsultasi dengan pengguna yang akan didefinisikan secara rinci nantinya nih. Betul. Terus di sini yang kedua ada system and software design. Yang pertama di mana system and software design itu
adalah tahap perancangan sistem yang mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Nah, di sini juga ada implementasi and unit testing. Pada tahap ini, perencanaan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Nah, yang keempat itu ada integrasi nih antara sistem dan integrasi hosting yang lainnya. Nanti di sini ada nih individu program atau program digabungkan dan diuji sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidaknya. Nah, yang terakhir di sini ada operasi and maintenance. Walaupun tidak selalu ada nih si maintenance itu, tapi tahapan ini perlu gitu. Yang paling panjang sistem ini dipasang secara nyata. Nah, kalau misalnya kita logika kayak gini, kita punya sistem, tapi kita nggak tahu nih errornya entah ada di 3 bulan kemudian, 5 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, ataupun 1 tahun kemudian gitu. Nah, itu kan proses yang sangat panjang gitu buat maintenance gitu. Mungkin kita bahas satu jurnal lagi kali ya, biarin pas ke jam 55 menit kita. Jadi ya seperti inilah. By the way, 1 jam itu waktu yang gak sangat lama. Karena kita jujur bertiga ini kita nggak tahu ngomong apa, Bu. Tolong, Bu. Udah, Bu. Cuman sebelumnya dari jurnal sebelumnya memiliki tantangan tahu. Apa tuh Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam perancangan sistem tersebut. Nah, itu yang pertama itu ada keterbatasan pengetahuan teknologi karena di pedalaman kan minimnya iptek. Itu Masih ada aja orang Apa yang itu minim iptek? apa itu? Informasi. T. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek. Itu Itu. minimnya iptek. Minumnya iptek. Beberapa operator desa itu belum terbiasa menggunakan teknologi informasi, Mas. Dari apa desa? Tegal ya, di Tegal ya. Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Sehingga dibutuhkan pelatihan atau bimbingan dalam penggunaan sistem tersebut. Nah, yang kedua itu ada fasilitas dan infrastruktur. Ya udah lanjut. Ada itu, Mas. Yang ketiga itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data desa secara manual memerlukan waktu yang dan tenaga serta rawan kesalahan input yang bisa dipengaruhi hasil sistem. Yang keempat itu ada penyesuaian dengan kebutuhan nyata. Dan yang terakhir, waktu dan sumber daya terbatas. Waktu perancangan dan pengembangan sistem itu terbatas, sementara sistem yang diharapkan cukup kompleks dan membutuhkan perhatian sangat mendetail. Gitu. Jadi semua Apa tuh? semua Aku dirayakan. Bukan. semua inilah, semua rancangan semuanya tuh butuh persiapan yang sangat kompleks Matang. dan matang. Jadi Ya, langsung. apapun itu. Langsung kali ke jurnal terakhir nih. Iya, boleh. Itu ada sistem informasi inventarisasi aset berbasis web menggunakan metode waterfall. Nah, sini ada banyak nih, penulisnya ada 3, yaitu Mauliah Usnaini, Ferdi Yasin, Anton Zulkarnain, Sianipar, dan udah itu. Dari program studi sistem informasi, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta. Sekolah tinggi Jaya. Oke, jadi gabungan ya. Jadi gabungan nih dari 3 jurusan yang berbeda gitu. Universitasnya 1. Untuk sekolah tinggi 1, Oh. itu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta. Jayakarta. Nah, mungkin yang pertama di sini ada pengertian perancangan sistem terlebih dahulu nih. Apa sih perancangan sistem? Itu pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang sangat erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang dimana itu berfungsi sama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur. Nah, di sini membahas juga nih metode waterfall. Metode waterfall SLDC atau System Development Life Cycle merupakan poin yang sangat vital, krusial, dan keputusan di dalam software development pada sebuah proyek. Yang dimana
sukses atau tidak sebuah proyek sudah bisa diprediksi pada saat manajer proyek menentukan dari modelnya itu SLDC ini bisa ditentukan nih. Jadi dia tuh bakal apa ya? Bakal berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, untuk metodenya sendiri sama, cuman di sini kayak kelihatan lebih sedikit Lebih gitu sedikit. ya. Ada 4 karena poin. ada 4. Yang Yang pertama, pertama di tuh sini analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi dan testing. oh, perbedaannya di yang terakhir. Kenapa? Tidak ada Yang- maintenance. Iya, tidak ada Betul. maintenance. Mungkin dia lebih ini kali ya yang tadi kita omongkan, kalau misalnya maintenance tuh cukup lama Iya, jangkanya. benar, Jadi benar. bisa entah 3 bulan, 4 bulan, mungkin dia Setahun lebih juga bisa. meminta apa lebih memilih tidak menggunakan Maintenance. Jadi apapun itu dilakukan maintenance. Betul. Perawatan Mau apapun itu benar. motor sekalipun. Betul Benar. sekali. Terus analisa Sebenarnya ini judulnya kebutuhan. apa tadi? Tadi judulnya Judulnya apa itu ada di Di mana tuh? mana tuh? Judulnya Perancangan Sistem informasi inventarisasi aset berbasis web menggunakan metode waterfall. Oke. Oke, ini bisa kita lihat lagi sini ada analisa. Oh ini yang pertama kan tadi kan ini ya metode waterfallnya analisis kebutuhan nih. Ya. Ya kan setelah dianalisis dia ada apa sih yang dibutuhkan. Apa itu yang dibutuhkan tuh? Ini yang pertama Ada mengelola Apa masih Jal? mengolah data inventaris, yaitu yang dimana untuk dirancang harus dapat menampilkan, mengubah dan menambahkan data inventaris. Yang kedua itu mengelola stok barang, sistem sistem yang dirancang harus dapat menampilkan dan menambahkan stok barang. Yang ketiga Mas Bintang. Mengelola data barang keluar, yaitu sistem yang dirancang itu harus dapat menampilkan dan menambahkan barang keluar. Betul. Yang keempat Mas Julpa. mengelola data pemakai. Sistem yang dirancang harus dapat menampilkan, merubah dan menghapus data pelanggan. Nah ini untuk kebutuhan hardware itu bisa dilihat ada Intel Braswell N3060, ada random access memory atau RAM 2 GB per 4 GB atau 4 GB DDR3L, ada hard disk 500 GB HDD SATA. Untuk kebutuhan minimum para software itu ada komputer TriStar Windows 10 64 bit XAMPP versi 56.28, lalu ada database MySQL 451. Tapi kayaknya judul yang seperti ini bisa diajukan ke negara. Bagus. Soalnya berhubungan dengan aset negara. Inventaris. Iya, benar. Juga. Iya. Bisa mencatat gitu, mendata aset secara terstruktur Betul. ya. Jadi kita tahu kalau Bener. misalnya nyari arsip tuh udah tahu nih ini ada Betul. lokasi di mana dan di Ini gambarnya kayak gini ya. mempermudah sekaligus pemantauan Betul juga. sekali, betul. Meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Mengurangi resiko kehilangan aset negara. Betul. Baik kan ya banyak hacker-hacker. Bener Betul. tuh, bener. Hacker siapa yang terkenal tuh namanya? Biorka. Biorka. Dan Ngeri konon banget. katanya website Indonesia tuh lebih mudah diretas Bener. ketimbang website. Kemarin bukannya ada berita foto-foto kita ada di Biorka ya, di tangan Biorka. Itu nggak tahu. Itu Kacau sempet banget lah. Sempet desas-desus yang Kita beredar. bisa hilang nih di sini. Bisa hilang. Bisa hilang. Oke, di sini ada analisis use case dalam diagram. Ada admin, itu admin nanti dapat login, bisa pengadaan inventaris, penetapan inventaris, data user, aset, logout. Nah, nanti di sini juga ada nih buat admin user itu masuk aplikasi kan, menampilkan halaman login, masukkan username atau password. Kalau misalnya salah dia kan nggak bisa nih, harus minta validasi lagi, validasi sesuai, misalnya sesuai. Nah, baru dia Menampilkan menampilkan dashboard. Kalau enggak ya udah balik lagi ke Ulang. masukkan username. Gitu. Oke. Sini buat tipe database dan lain-lain. Ini buat tampilannya juga seperti ini. Nah, ini buat uji. Uji hasilnya. Hasil ujinya. Oke. Betul. Sepertinya sudah Sudah apa belum ini? Apa belum? sudah cukup kan? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Ada yang mau tanya ya? Ada yang tanyakan dahulu. Kita masih ada 5 menit lagi. By the way kawan-kawan, Tuh.
Jadi mungkin 5 menit ini kita bakal ngebaca Kesimpulan. Oke. dari Maju, Pak. semua ini. Jadi untuk kesimpulannya pada metode waterfall itu apa adalah nah, Kesimpulan dari berapa jurnal tadi ya? Dari 4 jurnal yang kita Empat bahas. jurnal. Ada jurnal apa aja itu? Yang pertama ada menurut Agus Cahyo Nugroho. oke, jadi ini untuk kesimpulannya. Mungkin saya bakal ngambil kesimpulan secara garis besar dengan rekayasa perangkat lunak atau metode waterfall pada yang kita bahas ini. Jadi metode waterfall itu adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang berurutan dan sistematis, di mana setiap tahap harus diselesaikan sepertinya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi model ini cocok digunakan ketika kebutuhan sistem sudah jelas, stabil, dan tidak akan berubah sama proses pengembangan. Lalu untuk kelebihannya, proses kerja yang teratur dan mudah diikuti, dokumentasi lengkap pada setiap tahap, cocok untuk proyek berskala kecil hingga menengah dengan kebutuhan yang pasti. Lalu ada kurang fleksibel jika terjadi perubahan kebutuhan di tengah jalan, sulit untuk kembali ke tahap sebelumnya jika ada kesalahan, tidak cocok untuk proyek yang bersifat kompleks atau berkembang secara dinamis. Jadi nggak cocok aja buat hal-hal yang kompleks, proyek kompleks dan dinamis. Jadi metode waterfall efektif untuk proyek yang terdefinisi dengan baik, namun kurang ideal untuk proyek yang membutuhkan iterasi dan fleksibilitas tinggi seperti dalam pendekatan agile. Jadi kayaknya kesimpulannya cukup sampai situ aja. Ini ada tambahan dari kedua bintang tamu yang saya datangkan pada malam ini. Mungkin dari saya ini nih nanti metodenya bisa digunakan walaupun bukan di dalam akademik gitu ya. Jadi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam kita ingin membuat suatu rumah ataupun suatu perusahaan itu tuh harus ada metodenya sendiri. Ketika kita menggunakan metode waterfall yang tadi itu ada kayak perencanaannya kayak gimana, implementasi kayak gimana, desainnya kayak gimana, analisis kebutuhannya gimana. Itu mungkin harus harus di struktur lah semuanya agar berjalan dengan baik. Oke, untuk Mas Bintang singkat saja. Singkat saja. Semangat skripsiannya. Oke, Kurang lebihnya. mungkin kalau itu kita tutup dulu ya. Saya Julf Akbar dari kelompok 4 Saya Bintang Kusumanata dari kelompok 4. Saya Jalisani dari kelompok 4. memutuskan untuk mengakhiri streaming ini untuk UTS rekayasa perangkat lunak dengan pembahasan metode waterfall pada jenis apapun itu. Betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit guys. Jangan lupa subscribe, like, and share, comment.